Pemirsa, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kendal dari berbagai jenis usaha sangat berkontribusi secara signifikan bagi perekonomian lokal di Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu, pada hari ini saya Galus nanti dalam catatan sang jurnalis bersama dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal akan menilik beberapa UMKM yang ada di Kendal ini yang memiliki kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Kendal, dan seperti apa. Simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kendal memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Sebagai sektor yang mendominasi perekonomian lokal, UMKM di Kendal bergerak di berbagai bidang mulai dari kerajinan tangan, kuliner, tekstil, produk kecantikan, produk olahan hasil pertanian dan perikanan, hingga jasa kreatif seperti fotografi dan desain grafis. Keberagaman produk ini memungkinkan siapapun untuk memulai bisnis sesuai dengan minat, keterampilan, dan peluang pasar yang ada. Kini, UMKM telah menjadi bidang yang digeluti oleh berbagai kalangan, mulai dari yang muda hingga yang tua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat UMKM semakin diminati, seperti fleksibilitas dalam berwirausaha, peluang pasar yang luas, dan dukungan dari pemerintah serta teknologi yang memudahkan pengelolaan usaha. Pemirsa catatan sang jurnalis, sekarang saya sudah berada di depan warung Tanjung, dan di warung ini katanya ada kopi yang nggak biasanya, kopi unik nih ya. Dan saya akan mencicipi di dalam, akan mencicipi sensasi meminum kopi yang unik di Kabupaten Kendal ini, dan nggak ada di tempat lain ya, hanya di warung Tanjung ini. Dan di warung Tanjung ini saya juga akan menemui ownernya langsung, dan saya akan berbincang-bincang mengenai usaha kopi atau usaha di warung Tanjung ini. Dan saya juga akan bertemu dengan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kendal di dalam nanti. Dan seperti apa, simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Misi. Silakan, selamat datang. Iya Mas, katanya di warung Tanjung ini ada kopi yang unik nih. Saya penasaran nih Mas, pengen mencicipi ada kopi apa ini Mas? Jadi di warung Tanjung ada yang namanya kopi Robusta Jantan. Kopi Robusta Jantan, berarti hanya cowok yang minum Mas? Oh enggak ya? Ini khusus kopi untuk para pejuang. Oh gitu, cocok nih Mas kayak saya ya? Jadi mau cowok mau cewek boleh semua. Karena ini cita rasanya lebih strong, lebih kuat, dan pastinya lebih enak. Saya penasaran nih Mas, tambah penasaran lagi, pengen cepet nyicipin. Pesen satu ya Mas ya? Siap. Saya tunggu di situ. Rekomendasi metodenya V60. Boleh. Ya rasanya. Saya ikut Masnya aja. Siap, saya kasih nomor meja, silakan duduk ya. Nomor meja. Ya, Dan pemirsa, ini saya sudah dapat nomor meja. Saya akan mencicipi salah satu kopi unik di Kabupaten Kendal. Seperti apa rasanya? Ikuti saya. Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang subur, juga terkenal dengan berbagai jenis kopi lokal yang khas. Produk kopi jantan ini merupakan bagian dari perkembangan industri kopi di Kendal yang terus tumbuh dan berkembang. Kopi jantan ini kini bak primadona yang kerap kali dicari oleh konsumen, tak hanya datang dari masyarakat Kendal namun juga konsumen dari luar kota. Rasanya yang khas dan jarang ditemukan pada rasa kopi-kopi yang lain, membuat saya semakin penasaran dan tidak sabar untuk mencicipi nikmatnya kopi jantan khas Kendal ini. Permisi. Iya, wah. Ya, cocok. Terima kasih, Mbak. Nah, ini pemirsa, pesanan saya sudah datang. Namanya kopi jantan. Katanya sih kopi untuk pejuang, untuk para pejuang. Saya coba ya. Rasanya earthy, coklat, dan clean.
Nah, ini kopi yang biasanya disukai oleh anak muda di Kabupaten Kendal utamanya. Dan ini sempat viral kopi ini. Dan pemirsa wajib coba kopi jantan ini, terutama buat kalian yang para pejuang ya, anak muda ya. Cocok banget nih. Saya lanjutin lagi untuk kopinya. Kopi jantan umumnya dikenal karena proses pengelolaannya yang menghasilkan kandungan kafein yang lebih tinggi, serta profil rasa yang lebih pekat dan tebal. Hal ini membuatnya diminati oleh para penikmat kopi yang mencari sensasi kopi yang lebih intens. Faisal Tanjung selaku owner Kopi Jantan mengaku tak pernah menyangka bahwa perjumpaannya dengan Bupati Kendal Diko M. Ganiduto dan Raffi Ahmad beberapa waktu yang lalu dalam sebuah acara UMKM di Perpusda Kendal menjadi berkah tersendiri bagi usaha kopinya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan owner ya Mas ya, dari Warung Tanjung ini. Yang tadi spesial banget, kopi yang saya minum ini langsung dibuat oleh Mas Faisal Tanjung ya. Mas Faisal, saya penasaran nih, kok bisa sih kopi ini disebut dengan kopi jantan? Apa laki-laki apa gimana sih Mas? Ya, jadi dalam satu biji kopi itu ada dua tipe. Yang pertama isinya dua, itu yang kopi umum. Kemudian yang keduanya itu kopi yang isinya cuma satu, dikotil atau yang satunya monokotil, mono cuma satu. Nah, untuk perbedaan rasanya, untuk yang isi dua itu dia cenderung biasa. Nah, sedangkan yang jantan ini jauh lebih strong, lebih enak, apalagi prosesnya natural. Jadi nanti rasanya jauh lebih kuat dan sebenarnya ada sedikit manis-manisnya untuk yang jantan gitu. Tadi kan dikatakan prosesnya natural. Natural di sini yang dimaksud seperti apa sih Mas? Jadi ada beberapa proses yang namanya proses pasca panen. Pasca panen itu proses setelah kopi dipetik. Jadi kalau standar saya petiknya harus merah. Kemudian, natural ada natural, semi wash, full wash itu dibagi jadi dua, semi wash sama full wash, terus kemudian honey. Itu yang paling dasar. Saya ulangi, ada natural, wash, sama honey. Itu yang paling dasar. Nah, saya pakainya yang natural. Atau petik kering bahasanya. Jadi dipetik, kemudian nanti dirimbang. Dirimbang itu yang ngambang, meskipun warna merah kita buang. Tapi yang tenggelam itu kita tiriskan, kemudian kita jemur, dan dijemurnya pun tidak boleh di bawah tanah. Di tanah tidak boleh, harus di atas tanah. Kemudian dijemur kurang lebih selama 3 minggu. 3 minggu? Iya. Sampai kering? Betul. Selama 3 minggu dan tidak boleh keluar kutuk atau jamur. Itu. Nah, ini cara untuk memastikan biar nggak keluar jamur nih Mas, PR-nya kan berarti? Sangat PR itu Pak. Jadi supaya tidak keluar jamur setelah dijemur itu tadi tidak dimasukkan ke dalam plastik. Gitu, atau tidak ditutup rapat supaya terangin-angin. Diberi ruang ya Mas ya? Iya, diberi ruang. Gitu, kemudian besoknya dijemur lagi selama 3 minggu sampai kopi itu kadar airnya 12-13%. Nah, setelah itu di roasting. Oh gitu, jadilah kopi jantan ini. Nah, ini inspirasi awal buat brand kopi jantan ini sebenarnya apa sih Mas? Kan unik ya, kan nggak ada yang namanya kopi jantan. Saya baru denger ini pertama, mungkin pemirsa juga baru denger sekali ini ya, kopi jantan. Saya pikir kopi jantan tuh cuma untuk cowok gitu ya, karena namanya jantan. Iya, jadi sebenarnya kopi jantan itu mengarah ke lebih pada anak-anak muda yang pejuang. Anak muda yang lahir ditakdirkan untuk menjadi pejuang keluarga. Gitu. Oh gitu. Baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, inspirasinya karena saya kan memulai semuanya dari nol nih Kak. Gitu, semuanya dari nol, dan ternyata banyak teman-teman yang mengikuti juga. Mereka usaha mulai dari nol, merintis. Nah, saya terinspirasi. Sepertinya oke nih, saya buat produk yang mencerminkan anak-anak muda yang pejuang, baik laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Oke, kalau untuk keunggulan kopi jantan dan kopi yang lainnya ini apa Mas? Untuk kopi jantan yang pertama rasanya lebih strong, kemudian karena ini prosesnya natural, cita rasanya lebih maksimal. Jadi rasa arti dan coklete gitu. Coklete. Apalagi dibuat V60 seperti ini, nanti after taste-nya clean, bersih gitu. Oke. Dan ini biasanya yang minum ini segmentasinya anak muda atau
orang tua atau bapak-bapak atau gimana? Oke, jadi seluruh kalangan, karena saya pernah mencoba waktu itu ada sebuah pengajian besar, saya bagikan. Jadi kopinya setelah tadi diproses pasca panen itu disimpan kurang lebih 1 tahun untuk menurunkan kadar kafein. Nah, untuk tes market waktu itu saya bagikan ke banyak orang di acara pengajian. Nggak cuma orang tua, pemuda, tapi anak-anak sampai minta lagi. Dan waktu itu saya cek, alhamdulillahnya tidak ada yang sakit perut. Karena sisi negatifnya kopi itu biasanya asam lambung naik. Iya, betul. Itu. Oke, berarti segala segmentasi ya Mas ya, semua segmen masuk ya di kopi jantan ini ya. Nah, kalau biasanya per hari ini bikin berapa kopi nih Mas di warungnya? 20 sampai 30. 20 sampai 30 per harinya Per ya, hari. itu selalu ada ya. Oke, kalau untuk penjualan sendiri untuk kopi jantan ini kan ada kemasan yang ini udah siap minum ya Mas ya? Yang ini siap minum. Kebetulan Kak, yang ini belum saya launching. Insya Allah akan saya launching di pertengahan bulan ini atau awal bulan Agustus. Gitu. Dan sebetulnya teman-teman udah banyak banget yang mau jualin. Cuman karena belum di launching kan, jadi saya tahan dulu. Oke, boleh jelasin nih produknya apa nih Mas? Oke, nah kalau yang ini pembuatannya namanya cold brew Cold brew. atau seduh dingin. Jadi kopi langsung kasih air dingin, diseduh kurang lebih 24 jam, besoknya baru difilter. Terus ditambah gula aren, terus dimasukin sini. Tapi tetap melalui proses pasteurisasi untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalamnya. Seperti itu. Tetap hygiene ya Mas ya. Coba Mas, dicoba. Oke. Nah, ini nih produk baru dari Warung Tanjung nih. Sama-sama kopi jantan ya. Tapi beda pembuatan ya Mas ya? Beda pembuatan. Beda pembuatan itu tadi. Nah, ini Mas harapannya ke depannya ini kan usahanya Masnya UMKM-nya kan tadi udah dijelasin Pak Tony juga naik kelas ya. Lah ini harapan ke depannya seperti apa sih Mas dari usahanya Mas ini? Oke, untuk harapan saya yang pertama untuk kopi Kendal dulu ya Kak ya. Untuk kopi Kendal yang pertama, kopi Kendal semakin dikenal tidak cuma di Kendal tapi juga ke seluruh Indonesia. Kemudian untuk usaha saya supaya bisa lebih meluas lagi, tidak hanya di Kendal di Indonesia tapi sampai ke mancanegara. Jadi produk ini nanti akan saya buat supaya tahan lebih lama, karena saya juga mengikuti banyak pelatihan-pelatihan dari dinas tentunya, supaya bagaimana caranya membuat produk yang tetap bagus dan bisa tahan lama. Jadi harapan saya yang kedua, untuk bisnis saya bisa berkembang tidak cuma se-Indonesia tapi juga seluruh dunia. Oke, ada perkembangan bisnis gitu ya Mas ya, dan utamanya juga kopinya nggak cuma di Kendal aja, tapi merata ke semua daerah gitu ya. Mungkin nanti juga saya bakal bawa ya pemirsa, saya bawa pulang gitu ya, untuk saya sebarluaskan seperti itu. Terima kasih Mas Faisal sudah sharing-sharing sama saya, dan juga pemirsa juga sekarang tahu bahwa kopi jantan ini nggak cuma cowok yang minum, tapi cewek kayak saya juga bisa minum gitu. Enak Betul, Mas, rasanya mantap. Terima kasih. Tadi pemirsa, dialog saya dengan Mas Faisal Tanjung selaku owner dari Warung Tanjung ini. Untuk Anda. Berkembangnya UMKM di Kendal tentunya tak luput dari peran pendampingan dan pembinaan yang terus digencarkan oleh pemerintah daerah setempat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal untuk membantu para pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk dan manajemen usaha yang mereka miliki. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Tanjung? Sehat walafiat Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Jih. Mas, saya dari dinas bersama teman-teman UMKM ini yang ngurusi mau sowan pinanggih jenengan Siap, Pak. silaturahmi. Nggih, mari kita ngopi bersama-sama Pak. Boleh, Jih. Ya, Jih. Mas Tanjung, nuwun sewu, kami dari dinas. Nggih, Siap. ini pertama sowan ke jenengan silaturahmi. Masya Allah, terima kasih, Keduanya kita juga melihat sejauh mana nih perkembangan dari teman-teman yang ada di kafe atau lebih tepatnya warung Tanjung ini. Ini perkembangannya bagaimana ini? Jih. Alhamdulillah. Jadi kemarin setelah dipromosikan sama Raffi Ahmad Pak, Jih, melalui jih. Pak Diko, Baik. itu omsetnya langsung naik signifikan Pak. Alhamdulillah. Karena sebelumnya marketnya itu di Weleri, kemudian Gemuh, sekarang sampai Kendal, Kaliwungu, Oke, bahkan Semarang oke. paling barat.
kemudian dari Batang, bahkan kemarin tuh agak ke sana lebih sedikit daerah mau mendekati Pekalongan Subah. Sampai Subah, Pak, suaranya. Sampai Subah. Pak. Iya. Suaranya nggih. Iya. Jadi kemarin setelah Pak Diko dengan Raffi Ahmad kemarin itu nggih, Iya. Pak Bupati itu nggih. Iya. Luar biasa. Nggih. Naiknya berapa persen Mas untuk omsetnya? Hampir 50%, Bu. Hampir 50%. 50%. Itu sejarah selama 10 tahun saya di sini itu yang Kenaikan omset teristimewa. tadi itu luar biasa, luar biasa. Dulu Nggih. 750 ya? Modal awal. ya? Modal awalnya ya. Saya datang ke sini 750 Iya. dengan pendapatan kayaknya kurang dari 5 juta ya. Kalau Iya. sekarang Mas? Jadi sedikit cerita, Bu, 750 itu dulu saya merintis angkringan dulu, Bu, 5 tahun. Oh, dari angkringan. Dari Baik, angkringan. nggih. 5 tahun 750, kisahnya kan diminta orang tua ambil ijazah untuk bekerja, Pak. Tapi Nggih, saya nggih, sejak nggih. kecil memang ingin menjadi pengusaha supaya bisa membantu banyak orang, Bu. Iya. Alhamdulillah setelah 5 tahun saya merintis dari angkringan, bisa pindah ke tempat yang sekarang. Nggih. Karena pelanggan makin banyak, terus pindah ke sini, awal omset kecil, Pak, apalagi corona. Sewaktu corona itu pertama kali ikut pelatihan di dinas, dan dari sejak itu saya langsung terus berkembang. Oh, nggih. Baik, luar biasa. Terus Mas Tanjung ini ki murni dari UMKM tataran terendah nih. Wah, Jadi terendah. mikro betul ini. Nol ya? sekali. Nol deh, hitungannya nol betul ini. Baik aset maupun omsetnya. Iya, Pak, betul, Pak. Nggih. Dari awal Nggih, itu Mas ya, Tanjung. Nggih. Mohon informasi karena sementara ini kita kan berusaha untuk mendampingi jenengan. Mulai dari kemarin kita melakukan pendampingan proses perizinan, kan ngaten. Sampai dengan nanti kan ini Mas Tanjung punya produk spesial nih. Oh iya, Pak. Ya, ngaten. Bisa dijelaskan, Mas? Oh iya. Nggih. Untuk ini kopi jantan, Pak. Kopi jantan atau lanang atau piberi yang Oh, ini. nggih, baik. Nah, dalam 1 kilo kopi jantan atau lanang atau piberi itu hanya 100 gram itu paling banyak. 10%-nya saja. 10% berarti. Itu saja. maksimal ya, Pak? Maksimal, Pak. Hmm. Dan kenapa saya fokusnya ke Robusta, karena di Kendal itu 60 sampai 70% kopi isinya Robusta. Robusta, baik. Itu betul. paling banyak karena sudah saya telusuri dari sudut barat sampai sudut timur. Betul, nggih, nggih. Nah, terus untuk membranding kopi Nggih. Kendal, saya melihat potensi dari kopi lanang. Nah, baik. dari kopi lanang itu saya buat proses natural, kemudian saya packing sesuai dengan kesukaannya anak muda. Nah, baik. jadi saya beri nama Warrior Edition supaya teman-teman yang kekeh berjuang minumnya ini. Brandnya gitu ya, kita Brandnya brandnya ini. gitu, nggih. Nah, Ya. Mas, karena ini kan spesial tuh. Iya. Ya, ini makanya kami dari dinas berusaha pendampingan. Ayo kita kunci brand ini. Makanya kita usulkan ke Haki. Siap. Nggih, untuk Haki jenengan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa bahwa di Kendal dengan warung kopi Tanjung itu punya produk yang benar-benar dilindungi oleh negara. Apa itu? Ini kita usul nanti untuk proses hakinya. Siap. Oke, nanti kita fasilitasi, Mas. Nggih. Terima kasih. Nggih. Terus tolong selain panjenengan punya namanya kopi lanang atau kopi jantan tadi itu, tetap panjenengan ini melihatnya adalah penetrasi jenengan kan anak-anak muda nih. Nggih. Seharusnya ini jenengan punya mungkin fasilitas atau fitur-fitur khusus bagaimana masyarakat khususnya anak muda itu nyaman di sini. Kira-kira apa ya, Mas? Oh Jenengan? iya. Heeh. Jadi di tempat saya itu ada yang namanya free karaoke, Pak. Nah, baik. di lokasi ini itu ada Nggih. free karaoke, tidak bisa dibeli karena itu sebagai bonus atau rasa terima kasih saya kepada pembeli Nggih. gitu. Ini bagaimana untuk memanjakan konsumen ya, Mas? Betul sekali, Pak. Dan insya Allah ke depan saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman-teman dari fotografer, model, dan MUA untuk buat foto box di sini. Baik. Iya. Berarti bisa perform bareng-bareng ya di Iya, sini ya, Mas? perform bareng-bareng gitu. Insya Allah itu nanti akan di bulan Juli pertengahan atau Agustus awal. Gitu. Baik, luar biasa. Kalau kemarin waktu saya datang kan ada tempat pojok ini untuk perform ya teman-teman Iya. yang bisa melakukan ya mungkin 1 minggu ya. Untuk Satu bisa minggu, melakukan. satu Ini kali. ada seperti itu lagi Nggih. konsepnya. Iya. Nggih, Mas, ini luar biasa. Insya Allah nanti dengan tim dari Kabupaten Kendal kita akan terus melakukan evaluasi pembinaan kepada panjenengan. Tentunya satu, bagaimana UMKM di Kabupaten Kendal terus naik kelas. Kalau kemarin jenengan dari mikro, non sewu, naik ke kecil, kita usahakan nanti dari kecil naik ke menengah. Makanya bentuk fasilitasi kami
Setelah ini bagaimana jenengan bisa tembus pasar ekspor. Demikian. Nganten, terima kasih. Nanti akan dilanjut oleh teman-teman lain secara teknis. Sukses selalu. Ji. Sukses Mas Andu. Monggo, silakan. Nanti teman-teman yang lain. Siap. Pemirsa catatan sang jurnalis, saat ini di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal, ada Pak Tony. Pak Tony, apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa. Semangat sekali Pak Hari. Ji, luar biasa pokoknya. Oke, Pak, ini kan di tempat yang luar biasa di salah satu UMKM ya Pak ya, di Betul, Kendal ya? kita ada di salah satu tempat kafe yang luar biasa dari anak muda yang menciptakan seperti ini, luar biasa ya. Oke, nah sebelum kita membahas lebih jauh nih, sebenarnya UMKM sendiri ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Apa yang disebut UMKM dan klasifikasinya seperti apa? Baik Mbak Galuh, kalau kita bicara UMKM, tetap kita berpatokan pada regulasi yang ada. Jadi Undang-Undang 20 tahun 2008 masalah UMKM. Nah, bicara klasifikasi, berarti kalau kita bicara mikro, berarti berhubungan dengan masalah aset. Asetnya berarti maksimal itu 50 juta, termasuk untuk omsetnya maksimal itu 300 juta. Kalau itu kecil, berarti itu bicara untuk asetnya, itu berarti antara 50 juta sampai dengan 300 juta. Nah, untuk omsetnya, untuk kecilnya adalah dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Itu untuk klasifikasinya. Berarti udah dikelompokkan sendiri ya Pak Betul. ya? Regulasinya jelas di Undang-Undang 20 tahun 2008. Oke, kalau UMKM di Kendal sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Boleh Jadi diceritakan? UMKM di Kabupaten Kendal itu total kita ada 25.321 UMKM. Wah, banyak juga ya Luar Pak ya? biasa, ini pendataan kita. Insya Allah di tahun ini kita berusaha untuk mengupdate lagi. Kita bekerja dengan salah satu universitas di Semarang untuk bisa pendataan ulang. Insya Allah kalau kita lihat datanya kecenderungan akan naik drastis ini UMKM yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, Demikian Mbak. berarti semakin tahun semakin naik ya Pak Betul, ya? Ji. Baik jumlah dan kualitasnya. Harapan kita seperti itu. Oke. Ji. Kalau untuk jenis-jenis UMKM-nya sendiri di Kabupaten Kendal ini ada apa aja Pak? Untuk UMKM di Kabupaten Kendal merata ya Mbak. Tapi kami dari pemerintah Kabupaten Kendal berusaha untuk mengklaster. Sementara ini kita punya 5 klaster prioritas yang harus kita naik kelaskan. Nah, klaster-klaster ini demikian Mbak. Oke, klaster apa aja nih Oh, Pak? Mungkin baik. pemirsa juga penasaran Ji, nih. Ji. Ada apa aja sih klaster-klaster? Salah satu yang kita tempat ini adalah klaster kopi. Ada klaster batik, ada klaster pisang Raja Bulu, pariwisata. Itu klaster-klaster yang ada ya. Terakhir adalah jambu getah. Itu klaster di Kabupaten Kendal yang kita prioritaskan. Untuk naik kelas itu ya? Tentunya untuk naik kelas demikian. Oke. Kalau untuk UMKM naik kelas ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Apakah kalau sekolah kan naik kelas, naik tingkatan. Nah kalau UMKM ini sebenarnya naik kelas itu seperti apa? Jadi naik kelas ini adalah contoh analogi paling gampang adalah bagaimana teman-teman UMKM yang mikro tadi naik ke kecil, yang kecil bagaimana naik ke menengah. Demikian. Jadi bentuk Pemda memfasilitasinya itu mulai dari proses perizinan, proses produksi sampai dengan nanti digitalnya, marketingnya. Demikian. Oke. Kalau tolak ukur untuk menyebut bahwa UMKM itu sudah naik kelas itu dilihat dari apa aja Pak? Berarti kita lihat dari pertama tadi itu aset maupun omsetnya. Ya itu. Nah, dasar tolak ukur kita itu. Nji. Kemudian ada lagi Pak yang dilihat untuk UMKM naik kelas selain dari omset? Ya itu omset dengan asetnya tadi itu. Lah bentuknya pemerintah mendampinginya, kita pastikan UMKM itu pertama adalah perizinan dulu. Jadi perizinan dasar kita adalah NIB. Kalau yang seperti ini kan hubungan dengan masalah pangan. Nah, pangan berarti kita pastikan teman-teman itu punya izin PRT dengan sertifikat halal. Kita dampingi gratis oleh Pemda. Kalau ternyata di UMKM itu ada produk yang spesifik, kita bantu hakinya. Termasuk UMKM yang hari ini kita lakukan wawancara hari ini, Mbak. Kita proses untuk hakinya dalam proses ini. Kita ajukan. Berarti perizinannya kompleks dan itu harus dipenuhi semua ya Pak Betul. ya untuk naik kelas. Iya, betul. Nggak boleh ada yang ditinggal Pak. Jangan. Ya, jadi ada jaminan dari pemerintah maupun dari UMKM sendiri bahwa produknya itu selain perizinannya lengkap, tapi sertifikasinya juga
bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Demikian, harus Mbak. punya sertifikasi halal itu juga ya Pak Betul, ya. Ji. Karena penting Ji. banget untuk Ji, betul. masyarakat juga mengetahui bahwa yang dikonsumsi juga makanan dan minuman yang halal Betul. seperti itu. Nah untuk dari Dinas Perdagangan sendiri polanya dalam pendampingan UMKM di Kendal ini seperti apa Pak? Jadi pendampingan dari kami mulai dari bagaimana kita memfasilitasi perizinannya, nggih. Jadi bentuk fasilitasi kita itu tidak hanya bimbingan gitu Mbak, tapi kita pastikan UMKM itu mendapatkan izin. Kita pastikan. Makanya kami juga selain punya plut, kami juga punya personil pendamping UMKM yang memastikan UMKM itu secara perizinan itu clear. Itu yang pertama. Kedua, kita melakukan pelatihan produksi. Jadi mulai pelatihan manajemen keuangan, terus proses produksi sampai dengan uji kom ke masing-masing teman-teman pelaku UMKM. Terakhir adalah kita pastikan teman-teman ini marketingnya juga bagus. Salah satunya kalau era sekarang kan digital marketing nih Mbak. Kita bantu. Salah satunya kita beberapa waktu ini kita melakukan kerjasama dengan e-commerce, mulai dari Grab, mulai dengan Shopee, mulai dengan teman-teman kantor pos juga kita rangkul untuk bisa memfasilitasi UMKM ini. Oke, berarti banyak upaya yang dilakukan dari Disdak sendiri ya Pak ya? Betul. Untuk mendukung UMKM. Dari pelatihan, pendampingan hingga ke marketingnya, pemasaran dengan sekarang digital marketingnya. Dan tambah lagi ya Mbak, ini yang baru ini itu kan TikTok. Oh iya. Nah, kita berusaha untuk kerjasama dengan TikTok. Kalau biasanya kerjasama teman-teman yang punya akun TikTok itu kan minimal harus sekian followernya. Nah, tapi kita kerjasama untuk teman-teman yang UMKM itu untuk mungkin tidak harus mengejar followernya, bagaimana untuk bisa live kan gitu. Oh, Nah, itu aja gitu. kerjasama dengan TikTok itu. Ya, untuk meningkatkan UMKM di Kendal juga ya Pak. Ji, Ya. laras, betul Mbak. Kalau untuk pantauan langsung nih seperti yang dilakukan hari ini itu berarti Ji. sering dilakukan dari Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM. Betul. Kegiatan ini adalah kegiatan bagian kita bukan hanya dinas kami, tapi kita stakeholder, Mbak, dengan OPD lain dari teman-teman dinas kesehatan untuk bagaimana bahwa perizinan PRT ini tetap bisa terjaga, teman-teman dari Bapeda atau Bapelitbang yang ada, kita kolaborasi, jadi kita bersinergi dengan OPD lain, memastikan UMKM ini tetap bisa naik kelas, minimal standar itu tidak terabaikan. Oke. Nah sejauh ini masyarakat dalam hal ini mungkin pemilik UMKM juga pengelola UMKM ini melihat dari upaya Disdak ini seperti apa nih Pak untuk meningkatkan UMKM? Oh baik, upaya-upaya kami tadi itu selain tadi di depan kita sampaikan malah perizinan, juga masalah non-sewu produksi, termasuk dengan digital, kami berupaya memacu teman-teman itu punya inovasi di produk-produknya tadi itu. Makanya kami berusaha untuk menggandeng siapapun, termasuk mohon maaf beberapa waktu yang lalu mungkin semua masyarakat mengetahui Raffi Ahmad nih datang ke Kendal. Kita dorong ini bagaimana sosok Raffi Ahmad itu bisa mengangkat UMKM di Kabupaten Kendal. Oke, dan sangat berpengaruh ya Pak ya kemarin. Iya, betul. Jih. Dan terutama untuk menggait UMKM seperti yang saat ini kita tempatin ya Pak ya. Jih, betul. Untuk betul, lebih Mbak. berkembang lagi. Betul, gitu. Jih. Oke, untuk harapan ke depannya ini Pak, setelah ada banyak sekali upaya dan juga strategi untuk menaikkan UMKM ini, harapan ke depan dan juga himbauan kepada para pelaku UMKM ini seperti apa? Baik Mbak, harapan kami UMKM di Kabupaten Kendal pasti tujuannya satu, naik kelas. Itu yang pertama. Terus yang kedua setelah naik kelas, tentunya teman-teman yang sudah siap betul, kita fasilitasi untuk ekspornya. Nah, ini sudah beberapa teman-teman sudah kita dampingi, kita bimbing untuk bisa naik. Yang terakhir, jangan lupa teman-teman terus melakukan inovasi, termasuk yang kita lengkapi ini. Jadi hari ini kita ada di salah satu kafe di Kabupaten Kendal, ada salah satu produk yang luar biasa, namanya kopi lanang. Ya. Biasanya itu dalam 1 kilo kopi itu ada sekitar mungkin 10%, dan sekitar 100 gram itu ada kopi lanang. Lah, ini ada cita rasa keunggulan luar biasa. Lah, ini diolah yang kemarin mendapatkan statement dari Raffi Ahmad luar biasa. Belum ada kafe-kafe lain bisa mengeluarkan kopi lanang ini, atau kopi jantan lah istilahnya untuk hakinya. Makanya ini yang kita urus, kita bantu untuk hakinya. Itu yang bisa kami sampaikan Mbak Galuh. Nah ini Pak, imbauan terakhir kepada masyarakat Kabupaten Kendal, terutama pengelola UMKM untuk maju bersama Dinas Koperasi dan UKM Kendal ini seperti apa? Jih, tolong
kita mengangkat UMKM itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tugas bersama. Mulai dari pelaku sendiri, kami sebagai pemerintah berusaha untuk memfasilitasi, termasuk masyarakat yang lain. Ayo, siapa lagi yang bisa membuat UMKM Kendal kalau bukan kita? Demikian. Oke, siapa lagi yang bisa memajukan UMKM Kendal kalau bukan kita? Betul, Luar biasa sekali Nji. Pak Tony pada hari ini. Semoga nantinya UMKM di Kendal ini seperti yang diharapkan tadi ya Pak ya, bisa semuanya naik kelas mungkin ya Betul. Pak. Nji, Mungkin laras. ada targetnya Pak Baik. di tahun ini? Nji, untuk target tahun kemarin kita ada 1.300, insya Allah tahun ini kita ada 1.800 yang kita naik kelaskan. Oke, berarti semakin berkembang ya? Semakin tahun meningkat kita naikkan ya? target kita. Nji. Oke, tetap ada target ya Pak? Nji, laras. Oke, lagi saja. Semoga nantinya target itu tercapai ya Pak ya? Nji, amin. Bisa memajukan UMKM dan juga perekonomian di Baik, Kendal. mohon doanya sahabat semuanya. Nji. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Tony Nji, sudah sami-sami. bersama tim Lingkar Nji. TV kita berbincang-bincang tadi, dan saya masih akan melihat nih Pak tempat-tempat ini seperti Nji, apa. kita derek ke. Nji. Oke, siap. Dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Tony selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal untuk Anda. Dengan adanya pendampingan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal ini, UMKM di Kendal diharapkan dapat meningkatkan daya saing mereka baik di pasar lokal maupun global. Dengan produk yang inovatif, berkualitas, dan memiliki harga yang kompetitif. Selain itu, dari adanya pendampingan ini dapat membuat UMKM di Kendal semakin dapat bertahan di tengah persaingan yang sangat ketat agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Selain UMKM olahan kopi, tim catatan sang jurnalis juga berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu sentra UMKM yang cukup sangat populer di Kendal dan sekitarnya, serta hingga ke kancah nasional. Ya, inilah UMKM Batik Wiji. Sahabat UMKM, kita lanjutkan ke Batik Wiji. Yuk, kita lakukan pembinaan, kunjungan. Assalamualaikum Bu Wiji. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ya Allah, bagaimana Pak. kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bapak. Ya, kita dari dinas mau sowan ini, lihat perkembangan panjenengan. Monggo, Nji. alhamdulillah. Izin Bapak. Oh, Nji. Mau terus bantuan. Wah, luar biasa ini. Kendal. Kendal. Wah, Iya. ya. Nji. Bu Wiji, kami dari tim mau sowan ini, lihat perkembangan bagian UMKM jenengan. Nji, Nji. monggo Bapak. Ya. Ini produk-produk Oh, yang iya. ada di Gria Batik Wiji. Ada variasi baru mungkin? Alhamdulillah ada juga. Nji. Kemarin ngaten. itu juga lagi bikin yang motif terbaru niki malah. Oh, ini motif terbaru? Iya. Oh, luar biasa. Nji. Bagaimana? Ambyar. Oh, luar biasa. Konsepnya ambyar ini. Iya, ambyar Nji. memang. Bagaimana untuk omset? Untuk omset alhamdulillah semakin meningkat. Oh, Alhamdulillah. ngaten. Kebetulan kemarin juga bulan Nji. puasa itu ada pesanan dari LKPP, Lembaga Pengadaan Barang. Oh, LKPP. Baik, Iya, Nji. itu kan saya barusan dapat sertifikat TKDN. Oh, TKDN. Oke, ya. Gila, Laras. setelah itu kok mau masuk e-katalog kan harus ada e-katalog. Betul, ya. Nah, dari Syarat situ. untuk masuk e-katalog adalah TKDN. Iya. Jadi insya Allah kalau nanti produk panjenengan bisa masuk e-katalog, tentunya bisa semakin mendunia, khususnya untuk di Indonesia untuk bisa diakses semuanya. Amin, Nji, amin. dorongan kita salah satunya itu. Untuk produksi sementara ini apa lagi? Nji? Produksi ini juga lagi banyak sekali Nji? yang harus dikerjakan, yang harus jadi segera juga itu Ada deadline di juga, belakang. Nji. Iya. Bisa kita lihat mungkin? Monggo. Nji? Ini apa Bu Non Sewu? Nji? Ini Oh, motif- cetakan ya, motif Iya, cetakan ini. ini Nji, motif-motif yang memang saya desain sendiri. Oh, Pak. Nji. Ini Nggih. bagian dari koleksi dari Batik Wiji ini, Nji. Iya. Oh, motif terbaru yang mana, Bu Non Sewu? Motif terbaru, motif Oke. terbaru itu kita membuat motif yang wayang ini juga terbaru, Bapak. Oh, wayang, Nji. Terus Baik. yang terbaru lagi ini, Nji? Bapak. Mau dikasih? Oke. Belum saya kasih nama ini. Oh, ini belum Ayo, ada Bapak namanya berarti ternyata. yang kasih nama. Oke, baik. Napa, Nji, Bapak? Kalau kita lihat dari motifnya, lihatnya ini menggambarkan macam-macam nih. Bisa juga nanti laut, bisa nanti melihatnya kita dari sisi
sesuatu pohon ya, ini menggambarkan pohon juga bisa juga. Coba nanti sambil jalan tiba-tiba Iya. akan muncul nanti Betul, kira-kira betul. apa ini. Iya. Nggih, arahnya ke sana. Ini yang belum ada namanya terbaru nggih. Luar Ini biasa. baru aja jadi Baru soalnya. jadi, nggih? Iya. Soalnya Nggih, mau nggih. saya aplikasikan dengan motif-motif yang lain. Nggih. Gitu. Ya, saran Nggih. dari motif-motif jenengan ini, coba ini kan kita bicara ke anekaragaman. Iya. Tentunya keanekaragaman yang ada kita sesuaikan dengan potensi yang bisa mewakili Kabupaten Kendal. Betul. Mungkin clue-nya itu nanti. Nggih, Ini ketemunya apa nanti? Betul. Nggih. Insya Allah. Nggih. Terima Nah, kasih. ini Ya. juga motif Curug Sewu. Curug Sewu. Ya, Ini. Nggih, ya. kelihatan tuh. Iya. Curug Sewu. Air terjunnya itu. Terus ini motif beras tumpah. Beras tumpah. Ini melambangkan kemakmuran yang ada di Kabupaten Betul. Kendal, Pak. Nggih. Nggih. Terus ini juga motif yang Ini benar-benar- gunungan ya? Iya. Ini gunungan nggih? Ini gunungan, Betul. gunungan tapi di situ ada Tapi makna dan lengkap ini. filosofinya. Iya, ini kelihatannya lengkap ini. Ini saya lihat konsepnya Jadi muncul. saya itu saya konsep, Pak. Saya Nggih. desain karena di Kabupaten Nggih. Kendal itu ada pesisiran. Iya, Nah, ini betul. lautan. Nggih, Terus ini laut, pendopo. ada pendopo, Terus ngaten kita mau laras. ke Curug Nggih. Sewu itu lewat Boja. Ini ada durian. Oh, nggih, laras. Naik ke atas nih ke Boja. Kalau lewatnya yang sana lewat Pageruyung ini Ada cengkeh juga ini ya. cengkeh. Oh, Iya, laras. Ini berarti pantura. menggambarkan Kabupaten Kendal, Iya. potensi yang ada. Betul. Nggih. Ibu. Ini sukses selalu. Tetap kami dari Pemda, khususnya dari Dinas Pendidikan UKM, tetap akan selalu mendampingi panjenengan. Konsepnya, salah satu tadi itu bagaimana mendorong UMKM di Kabupaten Kendal bisa tembus ekspor. Amin. Salah satunya, coba kita dorong masuk e-katalog dulu. Ini Iya. salah satu Insya Allah pintu yang sudah, kita Pak. dorong. Alhamdulillah. Bisa dilihat Nggih, nanti. siap, nanti kita dorong. Nggih. Ini berarti ini produksi kegiatan salah satu konsumen jenengan ini, Bu, nggih? Iya. Oh, ngaten. Nggih, bisa Nih, kita lihat, monggo. produksi. Nggih. Ini proses produksinya. Iya. Nggih. Ini lagi memproduksi bikin batik cap. Oh, untuk capnya. Iya. Ngaten. Ini pesanan dari mana, Ibu? Ini yang pesanan dari Perpusda. Oh, Perpusda. Iya. Baik. Nggih. Memang salah satu dari Pemda bagaimana menggerakkan semua potensi yang ada, termasuk OPD untuk bisa support UMKM. Salah satunya ini. Itu Ngaten. nomor satu yang Nggih. harus digaungkan di Kabupaten Kendal. Nggih. Biar batik di Kendal itu semakin dikenal. Alhamdulillah. Ini harapan kami bersama, Ibu. Tolong tetap jaga terus kualitas, kan Insya ngaten Allah. tahapan-tahapan. Karena bagaimana juga untuk menembus pangsa pasar ekspor itu kualitas. Standarisasi harus kita pegang betul. Nggih, Ngaten, harus. kita tetap harus bergerak. Insya Allah. Dan saya terima kasih. Terus bergerak terus inisiasi, termasuk inisiatif memunculkan model-model baru. Nggih, ini luar biasa. Tetap harus kita pegang terus ini, Ibu. Nggih, sukses selalu. Nggih, nanti teman-teman secara teknis akan melihat bagaimana proses luar biasa. Sukses selalu. Nggih, Terima berkah kasih. selalu, Ibu. Nggih. Amin. Sukses selalu. Terima kasih, Nggih. Pak. Ya, terima kasih. Rekan-rekan sahabat PMKM, hari ini kita barusan selesai melakukan kunjungan pembinaan di klaster batik di Kabupaten Kendal. Alhamdulillah kita masuk di salah satu potensi batik, jadi batik wiji. Ini yang luar biasa karena kita sudah mendorong, alhamdulillah batik ini sudah masuk ke e-katalog dan insya Allah kita baru berusaha untuk bisa menembus pangsa ekspor. Jadi ini bagian yang harus terus kita tingkatkan, sekaligus beliau-beliau yang ada di sini sudah luar biasa, akan menarik teman-teman di bawahnya, berarti yang mikro bisa naik ke atas, jadi naik kelas khususnya, untuk bisa mengangkat teman-teman yang di bawahnya. Dan untuk yang sudah ready di tataran UMKM di kelas kecil ini, kita dorong untuk bisa naik ke kelas menengah. Sukses selalu UMKM Kabupaten Kendal, selamat! Eksistensi batik wiji pun seakan tak pernah padam. Hal ini didasari dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dihadirkan dalam produk batik yang berkualitas. Selain menggunakan motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat Kendal, batik wiji juga memiliki filosofi yang mendalam. Filosofi-filosofi ini menunjukkan kedekatan batik dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Kendal, baik secara ekonomi, budaya, maupun spiritual. Secara khusus, batik wiji telah mampu merepresentasikan identitas lokal masyarakat Kendal
Batik ini menjadi simbol kebanggaan daerah dan seringkali digunakan dalam acara-acara resmi dan budaya di Kabupaten Kendal. Keunikan ini membuat Batik Wiji menjadi bagian dari warisan budaya Kendal yang terus dilestarikan. Pemirsa catatan Sang Jurnalis, saya sudah bersama dengan owner dari Batik Wiji, dengan Ibu Wiji Astuti. Bu Wiji, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini sibuk ya Bu ya, lagi sibuk bikin batik ya? Alhamdulillah ini lagi pas banyak pesanan ini. Banyak pesanan. Iya. Oke, Bu, ini kalau di Kendal sendiri kan banyak sekali sentra batik juga. Iya. Kalau di Batik Wiji ini yang paling unggulan atau yang paling membedakan dari sentra-sentra yang lainnya ini apa sih Bu? Keunggulan di Batik Wiji sendiri karena ada beberapa motif batik itu sudah saya patenkan. Jadi kalau saya itu mengambilnya itu khas yang ada di Kabupaten Kendal. Misal contoh itu motif Curug Sewu. Nah itu kebanyakan juga daerah atas, daerah kecamatan Curug Sewu itu banyak yang memesan di kami. Oke, berarti memang ciri khasnya Kendal ya Bu, berarti Iya. ya. Ada ikon-ikon Kendal Iya. gitu mungkin ya yang di batik. Kalau jenis batik sendiri yang diproduksi di Batik Wiji ini ada apa aja Bu? Ada motif daun Kendal, ada kedil juga, terus ada beras tumpah, terus ada gunungan yang di situ ada makna dan filosofinya karena di Kabupaten Kendal itu ada pesisiran, terus ada daratan, ada pegunungan. Nah dari situ saya kemas jadi satu, saya bikin motif gunungan. Oke, berarti segala motif yang berkaitan dengan Kendal ada di sini ya Bu? Iya. Ya? Tujuannya apa sih Bu kok buat motif batik yang identik dengan Kendal ini? Tujuannya saya juga kepingin di Kabupaten Kendal itu dikenal karena selama ini yang dikenal itu batik itu dari Solo, dari Pekalongan. Saya juga kepingin loh di Kabupaten Kendal itu semakin dikenal bahwa di Kabupaten Kendal itu ada pembatik-pembatik yang benar-benar itu dari nol, yang dulu awalnya juga ikut pelatihan dan alhamdulillah bisa memproduksi. Oke, ingin membawa nama baik Kendal juga ya Bu? Iya, untuk kompetisi di luar sana ya Bu ya? Iya. Oke, nah untuk Batik Wiji ini sudah berproduksi ini sudah berapa lama Bu? Dari tahun kapan? Tahunnya awal saya ikut pelatihan itu tahun 2011, bertepatan tanggal 24 Oktober. Pertama kali saya mengenal canting, mengenal malam itu seperti apa, terus bagaimana caranya itu sejak tahun 2011. Terus alhamdulillah sampai saat ini ilmu yang saya dapatkan dari beberapa guru, dari beberapa senior, itu saya kembangkan sampai saat ini. Oke, berarti memang sejak 2011 ini terus belajar ya Bu ya? Iya. Berarti awalnya memang belum bisa membatik dari pelatihan itu ya Bu ya? Iya, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Dan berkembang sampai sekarang. Iya. Dan untuk pasar dari Batik Wiji ini sejauh ini kemana aja Bu? Untuk selama ini selain di Kabupaten Kendal juga kemarin itu dari NTT itu juga pesan ke kami, terus dari Sika, terus ada juga yang dari Batam karena tahun 2000 berapa itu ya, itu pernah pameran ke Batam juga itu. Dan alhamdulillah ini juga kemarin puasa kemarin itu barusan mendapatkan pesanan dari LKPP dari pusat dari Jakarta itu sejumlah 300 dalam jangka 5 hari. Banyak juga ya Bu ya? Iya. Oke, berarti emang pesanannya udah datang dari berbagai wilayah ya Bu Iya, ya? Berarti nggak cuma di Kendal nih. Iya. Berarti Batik Wiji ini udah dikenal di beberapa kancah daerah gitu ya Bu ya? Iya, insya Allah. Luar biasa. Dan yang akan dikembangkan dari Batik Wiji ini sendiri ke depannya seperti apa? Untuk kedepannya ya saya itu kepingin masyarakat sekitar karena ibu-ibu itu juga pada nggak ada kegiatan ya. Setelah masak, setelah apa, saya selama ini juga merangkul ibu-ibu yang ada di sekitar. Jadi seperti bapaknya itu yang ngecap itu juga bapak yang ada di sekitar sini. Jadi apa itu untuk para yang tidak ada kegiatan atau pekerjaan. Jadi alhamdulillah bisa memberikan pekerjaan. Oke, menciptakan lapangan kerja yang Iya, baru ya Bu ya bagi iya. masyarakat sekitarnya. Luar biasa. Nah ini kalau misal masyarakat mau beli Batik Wiji ini harus kemana sih Bu? Apa langsung datang ke sini aja nih?
Kalau biasanya itu lewat online juga bisa. Online, Iya. Itu biasanya kan saya kirim apa itu motif-motifnya. Terus nanti saya kirim ke alamat yang tertera di mana gitu. Itu sudah mudah sekarang. Oke, berarti untuk pemirsa yang mau cari batik Wiji ini bisa via online ya Bu ya? Iya, Terus bisa. kalau misal mau penasaran langsung datang ke butiknya juga langsung ke sini aja ya Bu ya? Iya. Bisa langsung pilih-pilih sendiri motif dan juga bisa pesan sebanyak mungkin ya? Oke gitu. Nah ini kan dari UMKM dari batik ini kan juga dari apa namanya pengawasan dan juga bimbingan dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Sejauh ini bimbingan dari Disdakop UKM sendiri seperti apa? Alhamdulillah sampai saat ini karena dari nol saya ikut pelatihan sampai saat ini masih dibina, masih didampingi juga. Alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada dinas-dinas terkait, instansi-instansi yang sudah membina, yang sudah membimbing sampai saat ini, sampai Batik Wiji bisa muncul brand itu juga atas bimbingan dan binaan dari dinas, dan saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa. Jadi walaupun sudah berkembang gini masih di itu ya Bu ya dibina oleh Disdakop UKM. Oke. Nih Bu, ini aku kan penasaran nih mau tahu cara pembuatan batik di Batik Wiji ini. Boleh Bu? Coba Boleh, ikut? monggo. Itu pas kebetulan lagi bikin. Nah ini saya akan mengikuti Bu Wiji untuk mengikuti proses dari pembuatan batik di Batik Wiji ini dan ikuti selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Nah kalau ini proses apa ini Bu? Ini pembuatan batik cap. Jadi awal pertama itu kain yang masih utuh, yang masih putih. Jadi ini proses karena permintaan itu ada motif beras tumpahnya. Jadi ini kan sudah ada motifnya kan. Jadi kami itu melayani sesuai dengan Request ya. request customer. Jadi di sini permintaannya ini harus ada motif kendalnya. Jadi nih saya bikin motif kendal, ada beras tumpahnya Oke, juga. ini proses pengecapan ya Bu ya, Iya. berarti ya pengecapan batik ini. Berarti untuk motifnya sendiri bisa request ya Bu ya? Bisa. Bisa custom berarti ya? Bisa. Oke. Kalau untuk jenis kain yang digunakan ini ada kain-kain khusus gak nih Bu? Atau ada beberapa kategori kain yang digunakan untuk pembatik ini? Oh iya, ada juga yang khusus. Jadi kita menyesuaikan. Jadi ada juga yang pakai kain primis, terus ada juga yang pakai itu kain chiffon, terus ada yang macam-macam. Macam-macam ya Bu ya? By request juga? Iya. Kembali lagi ya? Iya. Oke. Kalau untuk pengecapan ini berapa lama ini Bu prosesnya? Untuk pengecapan sendiri biasanya itu satu hari kita itu sampai 50 itu kita mampu. Oh 50. Untuk pengecapan, iya 50 potong. Potong. Tapi tinggal requestnya seperti apa. Kalau seandainya lebih mudah, karena ini juga proses, ini sudah dicap, lalu direbus lagi, diwarna. Jadi prosesnya double. Itu yang agak lama. Jadi tidak bisa seketika langsung jadi. Oke. Kalau untuk per potongnya ini biasanya berapa meter nih Bu? Berapa meter? Ini per potong ini 2 meter 10. 2 meter 10. Iya. Oke. Dan bisa custom juga ukurannya ya Bu Bisa, ya, tergantung bisa. permintaan customer juga. Nah, kalau setelah dicap ini berarti dijemur atau dibiarkan kering di ruangan aja? Setelah dicap ini biasanya kan kita angin-anginkan dulu. Biar nanti malam ini kan nggak nempel. Oh, Gitu. iya. Setelah itu nanti kita pewarnaan, baru penjemuran. Terus ada proses-proses juga penglorotan. Pengorotan. Iya, penglorotan itu untuk malam lilinnya itu untuk dilepas gitu. Ada jenis khusus malam yang digunakan Bu di Batik Wiji ini atau bagaimana? Iya, kalau di Batik Wiji sendiri ini malam juga kebetulan ya limbahnya itu juga saya produksi lagi. Oh, berarti nggak dibuang ya Bu? Enggak saya buang. Jadi ketika setelah ngelorot itu yang tumpukan-tumpukan di situ itu nanti kalau sudah banyak Diolah saya lagi. olah lagi. Tujuannya Iya. untuk apa Bu? Ada Ya pengolahan? untuk membuat ini. Oh, ini batik lagi cap ya. lagi jadi malam lagi. Biar tidak terbuang juga Iya, itu dimanfaatkan lagi. betul. Oke. Setelah dari pengecapan ini kita ke proses apa Bu?
ke proses pewarnaan. Oke, di sebelah mana? Pewarnaan itu kita langsung ke penjemuran ya, warna. Nah, kalau ini tahap apa ini, Bu? Ini tahap pewarnaan. Jadi ini dari kain putih yang tadi dicap, terus kita warnai. Jadi setelah diangin-angin berarti ya, Bu? Iya, ya? Terus baru setelah diwarnain diangin-angin, ya? betul. Oke. Kalau ini teknik pewarnaan yang seperti apa ini, Bu? Ini karena pewarnaan pakai warna sintetis. Jadi ini juga menyesuaikan permintaan, ini nanti di warna apa, warna muda, terus nanti di warna tua lagi gitu. Oh, berarti Jadi nggak cuma satu pengecupan, kali iya, ya? pengecupan sampai 3 kali sampai 4 kali. Oh, gitu. Fungsinya untuk apa, Bu? Kenapa harus berkali-kali ini? Fungsinya itu supaya kalau kita meminta misalkan kupu ini mau diwarna yang lebih muda. Lah terus yang sini agak tua, yang sini dituakan lagi gitu. Jadi setelah ini kan nanti ditutup pakai malam lagi di tembok. Oh, gitu. Ditutup, terus nanti ada tahap lagi di apa itu colet lagi gitu. Oke, banyak tahapnya ya, Bu, Iya, ya? Berarti nggak betul. cuma selesai satu pewarnaan Iya. ya? Ada tumpuk-tumpukan warna Iya, itu tadi. betul. Nah, ini Bu, untuk biar warnanya ini nggak luntur. Biasanya kan ada juga batik yang kalau diwarnai itu luntur. Ada teknik sendiri nggak dari Batik Wiji sendiri? Ya kalau di kami alhamdulillah sudah beberapa kali itu pesanan juga alhamdulillah nggak pernah dikembalikan bahwa batik di Batik Wiji itu luntur. Itu udah beberapa kali dari dinas-dinas pun juga yang sudah memesan di kami itu juga saya tanya gimana luntur enggak? Oke, aman ya, Bu, ya? Aman, alhamdulillah. Berarti ada insya Allah sistem aman. penguncian warna juga, Bu? Iya, setelah ini nanti kalau tahapan udah 4 kali baru kita penguncian. Penguncian. Iya, fiksasi itu pakai water glass. Oke. Oke. Setelah diwarna, kemudian? Kita jemur. Oh, dijemur. Dijemur langsung ya? Dijemur. Oke, kita langsung ke sana aja, Bu. Boleh, boleh. Nah, kalau yang ini tahap apa ini, Bu? Di belakang ini? Kalau yang tadi kan sudah dijemur, terus difiksasi penguncian. Setelah ini kita perebusan. Oh, perebusan. Iya. Direbus di sini ya. Iya. Tujuannya apa nih, Bu? Tujuannya yang tadi motif dicap itu pakai lilin malam, itu nanti akan kelihatan. Nah, ini seperti ini. Oh iya. Jadi kan muncul desainnya, motifnya. Ini direbus pakai air biasa, Bu? Pakai air biasa. Air biasa. Oke. Berapa menit, Bu, pengerebusan ini? Sampai malam itu akan luntur. Oh, luntur akan sendirinya. meleleh dengan sendirinya. Nanti akan berubah menjadi warna putih. Oke. Terus kemudian dicuci dengan air biasa ya, dibilas ya. Dibilas. Terus itu pun kalau di tempat kami itu sampai beberapa kali pencucian. Jadi benar-benar sampai air itu ditarik ke atas bening. Bening ya. Iya. Biar malamnya hilang dulu gitu ya, Bu ya. Betul. Oke, oke. Namanya ini apa, Bu, tadi tahap apa? Pengelorotan. Pengelorotan ya. Iya. Nah, jadi dari limbah pengelorotan ini malamnya itu biasanya saya taruh di sini. Terus limbahnya kan ini limbah berarti. Ya. Ini nanti saya olah lagi menjadi malam lagi, saya jadikan buat batik lagi. Buat cap lagi. Buat cap, Oh, iya. iya. Berarti diolah lagi ya, Bu, biar nggak terbuang nah, ya. itu kan banyak sekali di situ. Oke, oke, oke. Nah, setelah dari pengelorotan ini, kemudian tahapnya apa ini, Bu? Tahannya setelah ini kita bersihkan sampai bersih, baru kita ke tahap penjemuran. Oh, jemur lagi. Iya, Setelah setelah itu itu sudah jadi selesai kita ya? kemas. Oh, gitu. Iya. Berarti prosesnya lumayan panjang ya, Bu ya? Panjang, Jadi nggak cuma iya. ngecap terus Iya. dijemur, tapi ternyata ada pewarnaan, pengelorotan dan sebagainya. Oke deh, kalau di proses pembatikan ini di tempat Ibu Wiji sendiri sudah ada berapa karyawan, Bu, sejauh ini? Kalau di sini yang pastinya yang pokok itu ada 5. Ada 5 ya. Dan itu beroperasi terus setiap hari? Iya, kalau yang apa itu pas ada pesanan banyak itu warga sekitar juga ikut. Gitu. Memanfaatkan warga juga untuk Iya. memberikan lapangan pekerjaan gitu ya, Bu, Betul. ya. Dan harapannya ini, Bu, untuk usahanya Bu Wiji sendiri, Batik Wiji ini kedepannya seperti apa nih? Untuk harapannya semoga saja Batik Wiji juga semakin dikenal di masyarakat luas juga good.
internasional. Oke, go internasional. Iya. Ajakan dong Bu untuk masyarakat Kendal dan sekitarnya untuk ke Batik Wiji nih, untuk belanja ke Batik Wiji. Iya. Untuk masyarakat Kabupaten Kendal, jangan lupa pakai produk lokal. Untuk batik, jangan lupa pakai produk Batik Wiji. Batik Wiji, ayo mlaku-mlaku ning Desa Lanji tuku sandal. Ojo lali mampir neng Batik Wiji, Batik wong Kendal. Wah, luar biasa ada pantunnya ya Bu ya. Luar biasa, semoga nanti usaha Batik Wiji ini semakin maju dan semakin go internasional seperti harapannya tadi. Terima kasih Bu Amin. Wiji sudah Iya. mempesan Market Terima TV. kasih. Nah, itu tadi pemirsa dialog saya dengan Ibu Wiji, salah satu owner dari Batik Wiji ini untuk Anda, dan saya masih akan melihat dari proses pembuatan batik ini. Simak lengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Di banyak daerah termasuk di Kabupaten Kendal, UMKM memainkan peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan roda perekonomian, dan berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto. Dengan mengembangkan UMKM, ekonomi Kendal dapat tumbuh lebih cepat dan stabil, serta lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. UMKM di Kendal memiliki potensi besar untuk terus berkembang dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan teknologi modern. Upaya dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan inovasi produk ini tentunya akan menjadi kunci keberhasilan sektor UMKM di masa depan. Pemirsa catatan sang jurnalis, itu tadi jalan-jalan saya, tinjauan saya bersama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kendal di berbagai UMKM di Kabupaten Kendal ini, yaitu utamanya UMKM yang saat ini tengah naik kelas. Dan tadi kita juga sudah bersama melihat apa saja produk yang mereka perjualbelikan. Tadi ada kopi, kemudian juga ada batik yang baru saja kita tinjau ini di belakang saya. Dan semoga tayangan ini dapat menginspirasi pemirsa Lingkar TV, utamanya pemirsa yang menggeluti bidang UMKM, agar memaksimalkan perjualbelian di UMKM ini. Nah, semoga nantinya dapat meningkatkan pendapatan di daerah-daerah masing-masing dan meningkatkan perekonomiannya di daerah-daerah masing-masing tersebut. Dan saya Galus nanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis, dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.